Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Denita Kurniawan dari Fakultas PAI Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi manusia. Manusia dengan kondisi apapun sesungguhnya memiliki potensi luar biasa tanpa terkecuali, baik ia lahir dalam keadaan normal maupun lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4 yang berarti sesungguhnya benar-benar telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Buya Hamka menyampaikan bahwa sebaik-baiknya bentuk yang disampaikan dalam ayat ini bukan hanya berkaitan dengan persoalan fisik saja, tapi meliputi seluruh potensi yang Allah berikan kepada manusia, baik potensi lahir maupun potensi batin. Melalui potensi inilah setiap manusia sesungguhnya dapat meraih keistimewaan dan kemuliaan untuk dirinya, manakala potensi itu dapat dikelola dengan baik dan benar. Namun sebaliknya, jika potensi itu tidak diasah dan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, justru itulah yang membuat manusia jatuh dalam kehinaan. Potensi merupakan bekal yang dapat digunakan manusia untuk menghadapi dan mengatasi setiap persoalan hidup. Dan tidak seorang pun manusia yang diciptakan Allah tanpa potensi yang memadai. Itulah sebabnya dalam ayat lain kembali ditegaskan oleh Allah, Quran surah Al-Baqarah ayat 267, yang berarti Allah tidaklah memberi beban kecuali sesuai kesanggupannya. Maka hadirnya anak berkebutuhan khusus bukanlah aib atau petaka yang harus kita tutup-tutupi, apalagi disesali, karena mereka pun punya potensi yang tidak kalah dibandingkan dengan yang lain, dan mereka bukanlah makhluk kelas dua. Mereka juga sejajar dengan kita serta memiliki hak yang sama. Kita hanya perlu membantu agar mereka mampu menggali serta mengembangkan potensi mereka sendiri. Profesor Dr. Ahmad Mustafa Al-Maroghi dalam tafsirnya menyampaikan bahwa setidaknya manusia dianugerahi 5 potensi, antara lain: pertama, potensi insting. Dalam potensi ini manusia dapat memberi respons secara otomatis terhadap apa yang dialaminya. Kedua, potensi indera. Bukan saja panca indera yang selama ini kita kenal, tapi juga meliputi indera keseimbangan dan kinestetik yang membuat manusia bisa berdiri, bergerak, berjalan, beraktivitas. Ketiga, potensi akal. Banyak pengetahuan potensi akal. Dengan ini manusia bisa mengetahui mana yang baik dan yang benar, mengeksplorasi banyak pengetahuan yang semula tidak diketahui sehingga dapat mengembangkan wawasan sekaligus menemukan cara dan solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Keempat, potensi hati. Potensi ini menjadikan manusia bisa merasa dan berempati sehingga dengan manusia bisa menghormati, menghargai, menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi orang lain. Kelima, potensi agama. Potensi ini akan membimbing seluruh potensi yang ada sehingga dengan kehendak Allah memberikan batasan yang boleh dan dilarang, sekaligus membantu manusia bangkit dari berbagai masalah yang dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik segala kelemahan yang dimiliki masih ada Allah yang Maha Kuasa yang mampu menjadikan maupun menghadapi segala macam ujian dan tantangannya. Inilah sejumlah potensi yang bisa kita bangkitkan dari anak-anak kita dalam kondisi apapun mereka. Jawaban atas kondisi mereka ada pada upaya kita, bukan pada kenyataan keterbatasan yang mereka alami. Allah telah memberikan setiap anak itu potensi, tinggal kita yang mau atau tidak untuk berusaha menumbuhkan dan mengembangkannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.